Well thanks buat yang udah klik video ini wajah tersenyum. Bantu support saya dengan subscribe, like, dan komen. Kembalinya God of War bab 1-10. Bab 1. Berengsek. Kamu luar biasa, Samuel. Saul memandang Samuel dengan kekaguman. Melanie memang menikah dengan pria baik. Anda pasti wanita paling bahagia di dunia. Tidak seperti Zoe, yang menikah dengan penjahat. Aku minta maaf karena suamiku terlalu luar biasa, Zoe. Katakan saja jika Anda membutuhkan bantuan kami di masa depan. Tapi aku tidak berani terlalu dekat denganmu. Melanie terdiam. Jangan sampai ada yang mencoba melompati adik iparnya. Zoe bisa merasakan kemarahannya mendidih. Jelas bahwa Melanie menghinanya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan Samuel untuk meminta sekretaris dari gedung kantor mengirim kartu undangan secara langsung hanya dengan panggilan telepon terlalu berlebihan. Selain itu, undangan untuk perjamuan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah oleh keluarga Lopez. Aaron dan Caitlin, di sisi lain, bahkan lebih iri. Dengan menantu seperti itu, aku yakin kita akan bangun dengan senyuman setiap pagi. Hidup akan selalu tentang menghitung uang. Benar, bukankah saudara laki-laki Samuel jatuh cinta pada putri kita? Namun, pasangan itu tidak dapat mengubah pikiran Zoe, jadi mereka tidak berpikir keras. Sementara itu, Samuel benar-benar bingung dengan semuanya. Di mana saya bisa menemukan koneksi di Northampton? Mereka pasti salah. Tapi karena sudah pada titik ini sekarang, kurasa aku harus mengikutinya. Bagaimanapun, itu akan membuatku terlihat bagus. Samuel terkekeh. Maafkan aku, kakek. Saya hanya bisa memberi kami 10 undangan. Lagi pula, tidak banyak tempat yang tersedia untuk perjamuan seperti ini. Harry menyeringai dari telinga ke telinga. Kau yang terbaik, Samuel. Sini, biarkan kakek bersulang untukmu. Setelah melihat ini, Aaron menjadi hijau karena iri. Kakek, mengapa kamu tidak membagikan undangan ini? Kata Samuel. Tentu. Harry memiliki 4 anak secara total. Semua orang menerima undangan, semua kecuali keluarga Harun. Beberapa undangan terakhir yang tersisa diberikan kepada Saun dan beberapa cucu kesayangannya. Terima kasih, kakek. Saun dan yang lainnya membentangkan kartu undangan di tangan mereka di depan keluarga Aaron. Tanpa sepatah kata pun, keluarga Harun menundukkan kepala dan tetap diam. Di mata Harry, mereka tidak lebih baik dari yang lebih muda, dan mereka mengakuinya. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak berharga. Saat itu, suara seseorang memecah kesunyian. Kenapa kita tidak mendapat undangan? Itu adalah Levi. Kembalinya God of War bab 5. Semua orang tertawa konyol mendengar pertanyaan Levi. Apakah menurut Anda keluarga Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan undangan? Apakah kalian pernah berkontribusi pada keluarga Lopez? Saun membalas secara langsung. Ya, bermimpilah. Bisakah kalian menjadi lebih tak tahu malu untuk berharap menerima undangan? Henry bertanya tanpa malu-malu. Zoe dan orang tuanya telah menyerah pada semua harapan. Mereka menatap Levi dengan tatapan jijik di mata mereka. Namun, Levi mendengus dingin. Demi saya undangan ini diberikan kepada Anda. Saya bermaksud memberikannya kepada mertua saya, dan itu diberikan kepada Anda secara sepintas. Sombong, Levi. Fabian meledak. Jelas, Samuel mendapat undangan ini melalui koneksinya. Apa hubungannya denganmu? Ya, Anda pikir Anda siapa? Kemarahan Samuel memuncak. Beraninya kamu mencoba mengambil pujian untuk ini. Segera setelah itu, Henry menunjuk Aaron. Lihat saja menantumu, Aaron. Lakukan sesuatu tentang dia, dan jangan bawa dia ke perjamuan keluarga kita berikutnya. Kami tidak bisa mentolerir penghinaan seperti itu. Levi hendak mengatakan sesuatu ketika Zoe menariknya keluar. Ikut denganku. Dia tidak bisa menahannya lagi saat aliran panas kesedihan mengalir di wajahnya. Levi, tolong, jangan mempermalukanku lagi. Aku benar-benar tidak bisa bertahan jika kamu terus begini. Levi menyeka air matanya dan bertanya, apakah kamu ingin menghadiri perjamuan, Zoe? Siapa yang tidak mau? Tidakkah kamu melihat sorot mata ayah dan ibu? Kata Zoe dengan kesal. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan, bahkan jika kita ingin pergi. Bukannya kamu bisa memasukkan kami, kan? Saya bisa, Levi berkata dengan tegas. Ini terlalu berat untuk ditangani Zoe. Kemarahannya berkobar, dan dia berbalik mencoba pergi. Zoe, kenapa kamu tidak percaya padaku? Tanya Levi. Bagaimana aku bisa mempercayaimu ketika kamu bersikap seperti ini? Zoe menjawab dengan pertanyaan
kamarnya sendiri. Levi terkekeh. Aku pasti akan membawamu masuk. Aku, Levi Garrison, adalah orang yang menepati janjiku. Zoe mengangguk. Oke, aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kita berakhir. Sepakat. Baik, aku akan habis-habisan untuk yang satu ini. Zoe berkata dengan tegas sambil menyeka air matanya. Aku tidak butuh kebanggaan bodoh ini. Saya akan terus menghadiri perjamuan keluarga ini dan memberitahu semua orang bahwa suami saya juga bisa mendapatkan undangan untuk perjamuan besok. Oke, Nona dulu. Biarkan saya membuat satu panggilan saja. Azure Dragon, beritahu Jesse aku akan menghadiri jamuan makan yang dia selenggarakan besok, kata Levi begitu telepon tersambung. Apa? Jadi Anda setuju untuk menghadiri perjamuan? Terima kasih Tuhan. Para petinggi sangat khawatir bahwa Anda tidak akan memberi Jesse kehormatan ini. Ya, saya akan hadir. Tapi tolong larang beberapa orang dari acara ini. Anggap saja, Pak, aku akan mengaturnya sekarang. Kembali ke dalam, Levi melihat Zoe mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tampak bangga seperti burung merak. Jelas bahwa dia telah membuat pengumuman karena banyak pasang mata tertuju padanya. Katakan, bagaimana menurut kalian bajingan ini mendapat undangan? Dengan mencuri. Siapa yang tahu jika dia membelinya hanya untuk berpura-pura? Samuel tertawa. Apakah kalian tidak tahu bahwa satu undangan berharga lebih dari 1 juta? Keluarga Aaron berutang kepada kakek sekitar 3 juta. Bagaimana mereka bisa membeli undangan? Saat itu, makan malam disajikan, menandai dimulainya jamuan keluarga. Saya pikir mereka berempat hanya bisa makan semangkuk mie masing-masing. Tidak perlu melayani mereka. Apa yang kalian pikirkan? Tanya Henry. Samuel tertawa. Mari kita beri mereka makan. Kalau tidak, sepertinya kakek menganiaya mereka. Baik-baik saja maka. Meja-meja lain ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Dengan semua orang saling bersulang dan menjilat Samuel, tapi itu adalah keheningan yang mematikan di Levis. Aaron melirik Samuel, lalu kembali ke Levi. Menghela nafas, apa gunanya iri? Begitulah nasibku. Caitlin memelototi Levi. Bisakah hari ini lebih memalukan? Namun, mereka tidak berani pergi tanpa izin lelaki tua itu dan hanya bisa terus menderita penghinaan dalam keheningan yang canggung. Saat itu, Samuel datang dengan segelas anggur, diikuti oleh sekelompok orang yang telah membayar pengadilan kepadanya. Dia berjalan melewati Levi dan berdiri di depan Zoe. Aku akan memperkenalkan saudaraku kepadamu, Zoe. Dia jauh lebih baik dariku. Tetapi tampaknya Anda tidak cukup beruntung untuk menikmati kehidupan yang baik. Sangat disayangkan bahwa Anda memiliki selera yang buruk pada pria. Aaron dan Caitlin menghela nafas. Jika saja Levi tidak muncul, Zoe akan bersama Chris, dan keluarga kami akan kaya lagi. Betapa menakjubkannya itu. Tapi sayangnya, sepertinya kita diganggu oleh kemiskinan. Segera, jamuan keluarga berakhir. Ayo kita ke rumahku. Saya ingin berbicara baik dengan cucu menantu saya mengenai perkembangan masa depan keluarga Lopez dan perjamuan besok. Kalian semua harus duduk dan mendengarkan. Ini akan baik untukmu, perintah Harry. Aaron dan Caitlin memandang Harry dengan antisipasi, berharap keluarga Lopez akan membantu meringankan mata pencaharian mereka saat ini. Tapi sedikit yang mereka tahu Harry menjawab, Aaron, kalian bisa kembali sendiri. Aaron sedikit ragu. Ayah, tapi aku. Tidak ada tapi. Kami tidak membutuhkanmu di sini. Lagi pula, menantumu yang baik baru saja kembali dari penjara. Aku tidak ingin dia menodai tempatku dengan nasib buruk, kata Harry, lalu pergi bersama orang banyak. Sebelum pergi, Samuel, Melanie, dan beberapa orang lainnya berdiri di depan Levi, melambaikan kartu undangan di tangan mereka. Jangan kecewakan aku besok malam. Jangan katakan Anda mengenal saya jika Anda tidak bisa masuk. Saya tidak bisa membuang reputasi saya ke selokan. Levi terkekeh. Kamu tidak akan pernah tahu siapa yang tidak bisa masuk ketika saatnya tiba. Baik-baik saja maka. Kami akan segera melihat tentang itu. Semua orang pergi dengan gembira dengan kartu undangan di tangan mereka, meninggalkan Aaron dan keluarganya yang mendesah dan mengerang. Aaron melirik Levi dalam-dalam. Kalau saja dia bisa membawa kehormatan bagi keluarga. Sangat disayangkan bahwa dia baru saja keluar dari penjara. Bahkan bertahan hidup adalah masalah baginya. Setelah itu, Levi mengikuti Zoe pulang. Dibandingkan dengan keluarga Garrison, ini adalah rumahnya, sebuah rumah di mana seorang wanita telah menunggunya selama 6 tahun. Kembali ke rumah,
Levi berinisiatif untuk meletakkan kasur di lantai, tetapi Zoe malah membiarkannya tidur di tempat tidur. Setelah itu, dia berbaring di tempat tidur sementara Zoe terus menyusun rencana di meja. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Levi. "Saya sedang menyusun proposal untuk proyek pengembangan taman ekologi di kota barat. Bahkan jika peluang keberhasilannya tidak sampai 1% pun, aku akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan tawaran ini." Zoe tersenyum. Sampai malam berikutnya, tidak sekalipun Zoe mengeluh tentang dia juga tidak menunjukkan wajah yang panjang. Tapi dia tidak bisa menahannya lagi karena sudah hampir waktunya untuk perjamuan selamat datang. "Levi Garrison, aku sangat mempercayaimu dan mempertaruhkan segalanya untukmu. Tapi mana undangannya? Bagaimana aku bisa mempercayaimu sekarang? Kukira kau akan menemukan ide untuk mengajak kami masuk, tapi kau tidak keluar dari rumah ini atau menelepon saat kami pulang tadi malam. Apa menurutmu undangan itu akan jatuh begitu saja dari langit?" Aaron dan Caitlin menambahkan, "Tunggu apa lagi? Zoe telah membuat janji besar tadi malam. Jika Anda tidak mewujudkannya, tidak akan ada tempat bagi kami untuk tinggal di keluarga Lopez di masa depan." Levi melirik jam. "Sudah hampir waktunya. Ikuti saja aku." Mengemudi di Harun Safal, mereka tiba di Paradise Villa, tempat perjamuan penyambutan God of War diadakan. "Zoe, aku akan membuktikan kepadamu sekarang bahwa aku bisa melakukannya." Levi menarik Zoe dan menuju pintu masuk. The Return of God of War bab 6. "Baiklah, lihat siapa yang ada di sini. Jika bukan Harun dan menantunya yang kriminal." Bersamaan dengan ejekan, Harry dan yang lainnya datang dengan tas hadiah yang terdiri dari anggur berkualitas, ginseng liar, teh, dan sebagainya di tangan mereka. Rencana keluarga Lopez sederhana, memoles dewa perang sebanyak yang mereka bisa. "Aku tidak menyangka kamu akan datang, Zoe," kata Melanie sambil mendekati Zoe, suaranya mengandung sarkasme. "Mana kartu undanganmu? Tunjukkan itu padaku. Sangat mudah untuk membeli yang palsu akhir-akhir ini." Melanie, Samuel, dan yang lainnya tidak sedikit pun yakin bahwa Levi bisa mendapatkan undangan. Lihat saja status mereka, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan undangan jamuan makan. Ini seperti mengatakan babi bisa terbang. Zoe ragu-ragu karena tidak ada kartu undangan. "Ayo, apa yang kamu sembunyikan?" Melanie tertawa. "Jangan bilang kartu undanganmu terbuat dari emas sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya." Zoe terdiam, kepalanya menunduk. "Aaron, tunjukkan kami kartu undanganmu." Harry menuntut setelah memperhatikan sikap aneh pasangan itu. "Ayah, aku." Harun panik. "Apa? Anda tidak akan mematuhi bahkan perintah ayah Anda sendiri. Cepat dan tunjukkan padaku." Harry berteriak. Aaron terengah-engah dan hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. "Ayah, kami tidak memiliki kartu undangan. Levi yang membawa kami ke sini." Segera setelah mereka mendengarnya, Samuel, Melanie, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka sakit. "Kamu benar-benar idiot." Harry memelototi Aaron. "Sungguh memalukan memiliki putra sepertimu." Merasakan mata mengejek masa dan tawa kejam, gelombang kemarahan baru muncul di Aaron ketika bagian terakhir dari martabatnya yang tersisa di depan keluarga Lopez menghilang tanpa jejak. Zoe juga sangat membenci Levi, mengetahui bahwa mereka telah kehilangan semua rasa hormat dari keluarga Lopez. "Betapa tak tahu malunya kamu untuk menghadiri perjamuan tanpa undangan. Biarkan saya memberitahu Anda sebuah fakta. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, keluargamu tidak akan pernah bisa memasuki gerbang ini." Samuel mengejek. "Ayo masuk, kakek," kata Melanie sambil memegang lengan Harry. "Jangan biarkan mereka menghalangi. Kamu benar. Mengetahui mereka adalah hal yang memalukan." Keluarga Lopez menembakkan belati ke arah Levi dan bergegas menuju gerbang. Aaron hendak mengatakan sesuatu ketika Levi berkata, "Ayah, lihat. Mereka tidak akan bisa masuk." Berdiri di pintu masuk Paradise Villa adalah puluhan penjaga keamanan yang disewa untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Samuel mengeluarkan 12 kartu undangan dan menyerahkannya. "Untuk 12 tolong." Dia mengatakan itu sambil menegakkan punggungnya, terlihat bangga. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa mengeluarkan 12 kartu undangan sekaligus? Tapi detik berikutnya, penjaga keamanan berkata tanpa ekspresi, "Kalian dilarang masuk dan dilarang menghadiri perjamuan." "Apa?" Samuel dan yang lainnya mengira mereka salah dengar penjaga keamanan. "Itu tidak mungkin. Relay sekretaris dari office building mengirimi kami undangan ini secara langsung kemarin." Harry membantah. Samuel memasang wajah angkuh. "Ini kartu undanganku.
Biarkan saya dalam hal ini. Kamu tidak boleh main-main denganku. Gedebuk. Tiba-tiba, sebuah pentungan diletakkan di kepala Samuel. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kalian dilarang masuk. Haruskah saya menjelaskan kepada Anda dalam tindakan? Dengan pentungan dingin yang mengarah ke kepalanya, Samuel sangat ketakutan sehingga dia hampir kencing di celana. Tetapi dengan begitu banyak mata yang mengawasinya, dia mengumpulkan keberaniannya dan menyerang balik. Aku menantangmu untuk menyentuhku. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Biarkan saya berbicara dengan atasan Anda. Memukul. Penjaga keamanan langsung menjatuhkannya dengan pentungan. Samuel benar-benar membasahi celananya, dan keluarga Lopez semakin ketakutan. Apa yang kalian tunggu? Enyahlah. Satpam itu menggonggong. Keluarga Lopez membantu Samuel berdiri dan berlari. Kamu benar. Mereka tidak bisa masuk. Aaron terkejut dengan pemandangan yang terbentang di hadapannya. Pada saat itu, Levi tersenyum dan memegang tangan Zoe. Kita harus masuk. Jangan. Kita akan membuat diri kita terbunuh. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam ketika Samuel dan yang lainnya bahkan tidak bisa melewati pos pemeriksaan keamanan? Aaron dan Caitlin berkata dan mengayuh mundur ketakutan. Tubuh halus Zoe bergetar juga. Ya, bisakah kita benar-benar masuk ke dalam? Kami bahkan tidak punya kartu undangan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memberiku satu kesempatan terakhir? Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Levi tersenyum. Oke, aku percaya padamu. Zoe menggenggam tangan Levi dengan erat. Petugas. Suara Melanie terdengar tepat saat mereka berempat mendekati pos pemeriksaan keamanan. Meskipun mereka adalah anggota keluarga Lopez, kakek saya telah lama mengusir mereka dari keluarga Lopez. Mereka tidak berhubungan dengan kita. Ya, petugas. Mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Lopez, kata Harry dengan suara bingung. Tolong jangan tersinggung pada kami. Levi melihat ke belakang dan menyeringai. Makhluk tak berperasaan seperti itu. Ketika mereka tiba di pos pemeriksaan keamanan, Zoe bahkan menutup matanya. Sejujurnya, dia lebih baik mati hari ini daripada dipermalukan. Aaron dan Caitlin berbagi sentimen yang sama. Harry dan yang lainnya tidak pergi. Mereka bersembunyi di kejauhan, berniat untuk melihat Aaron dan keluarganya membodohi diri mereka sendiri. Selamat datang, Tuan Garrison dan keluarganya. Anda adalah tamu kami yang paling terhormat. Undangan tidak diperlukan. Setelah mendengar itu, Zoe membuka matanya untuk melihat lusinan penjaga keamanan berbaris dalam dua baris memberi hormat kepada mereka. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia fantasi, Zoe dan orang tuanya masuk ke dalam Paradise Villa. Harry dan yang lainnya, yang sedang menunggu pertunjukan bagus di luar, benar-benar tercengang. Mereka masuk. Bagaimana mungkin? Sejujurnya, Zoe dan orang tuanya merasa seperti berada di awan 9 ketika mereka melihat wajah keluarga Lopez yang tidak percaya. Aaron melihat sekeliling, masih tidak percaya. Itu mudah. Bagaimana kamu melakukannya, Levi? Baru pada saat itulah mereka merasa bahwa menantu mereka agak berguna. Paling tidak mereka berhasil menebus diri dari penghinaan yang mereka derita. Caitlin tersenyum. Levi juga punya koneksi di Northampton sebelum ini, kan? Kau benar, Bu. Aku punya teman, jawab Levi. Zoe menatap Levi dengan curiga. Dia punya firasat bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Hampir tidak ada teman-temannya yang melangkah maju ketika dia dalam kesulitan. Ada banyak yang memasang boot sebagai gantinya. Apakah ada yang membantunya? Di villa, Zoe dan orang tuanya berhati-hati dengan setiap gerakan mereka. Lagi pula, mereka tidak mampu merusak apapun atau menyinggung siapapun pada kesempatan seperti itu. Zoe, itu kamu bukan? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah saya melihat sesuatu? Tiba-tiba, suara kejutan terdengar dari belakang. Mata Zoe dipenuhi dengan jijik ketika dia melihat orang yang masuk. 4 orang yang datang ke arahnya mengenakan tuxedo dan memiliki sikap bangsawan. Orang yang memimpin adalah Derek Jones, putra Presiden Apex Group. Dia telah lama bernafsu pada Zoe, bahkan menawarkan jutaan untuk tidur dengannya, tetapi dia tetap tidak tergerak. Sebagai tindakan balas dendam, Derek telah menyebabkan perusahaan Zoe yang berkembang dengan baik bangkrut. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Kata Zoe dingin. Derek memandang Levi dari atas ke bawah. Apakah ini suami kriminalmu? Apa dia membawamu masuk? Setelah itu, dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Zoe dan tertawa terbahak-bahak.
Aku tidak peduli bagaimana kalian bisa masuk, tetapi dengan kekuatanku, aku bisa mengirim suamimu kembali ke penjara lagi dan membuatnya dikurung selama 1 atau 2 dekade. Zoe percaya Derek bisa melakukannya, mengingat kebijaksanaan dan kemampuannya. Apa yang kamu inginkan? Zoe menatapnya dengan waspada. Selama kamu berjanji untuk menemaniku, aku bersumpah aku tidak akan merepotkannya. Kalau tidak, saya pasti akan mengirimnya lagi. Kembalinya God of War bab 7. Anda ingin Zoe lebih baik mati daripada menyetujui kondisi seperti itu. Bagus. Tunggu saja. Derek menyeringai diam-diam sebelum berbalik untuk pergi. Melihat kulit pucat Zoe, Levi menggenggam tangannya dan bertanya, Zoe, apa yang terjadi? Siapa pria itu barusan? Zoe menggelengkan kepalanya. Tidak apa. Namun, dia tahu Derek tidak akan membiarkan ini istirahat, jadi dia gelisah di sepanjang jalan. Di tengah jalan, sekelompok besar orang tiba-tiba mengepung mereka berempat. Orang-orang ini adalah anggota tim keamanan, masing-masing menunjuk mereka dengan pistol. Zoe ketakutan sampai kehabisan akal. Wajahnya pucat pasi saat dia mencengkeram tangan Levi erat-erat. Demikian juga Aaron dan Caitlin lumpuh ketakutan, karena mereka tahu bahwa itu adalah balas dendam Derek. Pemimpin kelompok, mengenakan pakaian tempur, menatap mereka dengan mata dingin dan tanpa ampun di bawah kacamata pelindung. Pak Jones, apakah ini penjahat yang kamu bicarakan? Ya, Tuan Lewis. Jawab Derek. Orang ini baru keluar dari penjara hari ini. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan seperti itu? Saya curiga dia memiliki sesuatu di lengan bajunya. Jika ada sesuatu yang muncul pada kesempatan ini, bisakah Anda memikul tanggung jawab ini, Tuan Lewis? Apakah ini nyata? Ethan Lewis, wakil ketua tim-tim keamanan, bertanggung jawab atas keselamatan di dalam. Dia tidak tahu bagaimana mereka masuk. Derek tersenyum puas pada Zoe, lalu berkata kepada Ethan, apapun situasinya, Tuan Lewis, saya sarankan kita menangkapnya dulu. Kita harus menyingkirkan segala risiko yang mungkin terjadi. Benar. Bagaimana dia bisa menghadiri perjamuan ini tepat setelah dia dibebaskan dari penjara? Periksa undangan mereka terlebih dahulu, kata Ethan dingin. Zoe dan orang tuanya tercengang. Kartu undangan apa? Tidak ada kartu undangan sama sekali. Serahkan undangannya. Derek berbicara dengan cara yang sombong. Kami tidak memilikinya, jawab Levi dengan tenang. Haha, apakah Anda mendengar itu, Tuan Lewis? Mereka tidak memiliki undangan sama sekali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Derek sangat gembira mendengar bahwa mereka datang tanpa undangan. Pria, tangkap mereka. Ethan memberikan perintahnya. Pada saat itu, Zoe sudah panik. Ibu, ayah, dan aku pasti akan baik-baik saja bahkan jika kami ditangkap. Tapi Levi pasti akan menjadi sasaran manipulasi Derek dan dikirim ke penjara lagi. Tunggu. Kami masuk melalui pos pemeriksaan keamanan. Apa yang membuatmu berpikir kami tidak berhak berada di sini? Kata Zoe dengan marah. Itu tidak mungkin. Derek mencibir. Undangan adalah wajib untuk memasuki tempat ini. Bahkan tuan rumah perjamuan hari ini, Dewa Perang, membutuhkan undangan. Ada yang tidak beres jika tidak ada undangan. Ya, itu juga yang pertama bagi saya, kata Ethan dengan pasti. Mengetahui bahwa semua orang, termasuk para Taipan, datang dengan undangan hari ini. Bawa mereka pergi. Aaron dan Caitlin memejamkan mata dengan ngeri. Zoe juga sangat ketakutan. Terima takdirmu, Zoe. Derek terkekeh. Ini adalah konsekuensi dari menolakku. Siapa yang memberitahumu bahwa seseorang harus membutuhkan undangan untuk masuk? Suara Levi terdengar tiba-tiba. Semua orang berhenti dan menatapnya dengan heran. Saat itu, Zoe menarik lengan baju Levi, mengisyaratkan dia untuk berhenti berbicara, sementara Aaron dan istrinya tampak lebih ngeri dengan jawaban Levi. Apakah dia mencari bencana? Levi hanya menepuk pundaknya. Percayalah padaku lagi, kan? Oke, Zoe mengangguk. Setelah itu, tatapan Levi mendarat di Ethan. Hubungi supervisormu dan tanyakan ini padanya. Bisakah Levi Garrison masuk tanpa undangan? Hahaha, apakah dia terbelakang? Dia pikir dia siapa? Derek dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka sakit. Tapi Ethan marah dengan kata-kata Levi. Jadi dia melakukan apa yang diminta. Oke, saya akan bertanya kepada pemimpin tim apakah dia mengenal Anda. Berdiri di samping mereka, Derek tertawa terbahak-bahak dan senang melihat Levi mempermalukan dirinya sendiri. Pada saat itu,
Banyak orang telah berkumpul di sekitar keributan itu, menyebabkan Zoe dan orang tuanya menundukkan kepala karena malu. Ini memalukan. Ethan berkonsultasi dengan Clement Phillips, pemimpin tim keamanan, melalui headsetnya. Ketika suara itu masuk melalui headset, kulitnya berubah menjadi yang terburuk. Matanya dipenuhi rasa takut dan gentar saat dia melihat ke arah Levi. Aku mengerti, Tuan. Ethan tergagap saat dia berjuang untuk memahami kata-katanya. Derek yang tidak menyadari situasinya, menatap Ethan dengan antisipasi. Bagaimana itu, Tuan Lewis? Tamparan. Jawaban yang dia dapatkan sebagai balasan adalah tamparan keras yang tak terduga di pipi yang membuatnya terbang 7 hingga 8 meter jauhnya. Mulutnya penuh darah, dan dia bahkan kehilangan beberapa gigi. Pak, Lewis, kenapa? Mata Derek melebar saat dia tergagap. Ethan melangkah maju dan melemparkan pukulan lain, menyebabkan darah menyembur dari luka Derek. Mengapa? Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda dan dengan sengaja mempersulit Ms. Lopez. Mereka mungkin tidak memiliki undangan, tetapi mereka adalah tamu terhormat kami yang datang melalui cara yang tepat. Tapi kamu, Anda telah mengganggu ketertiban dan meredam suasana perjamuan. Teman-teman, tangkap dia dan kunci dia selama beberapa hari. Ethan memerintahkan. 2 penjaga keamanan di sebelahnya melangkah maju dan meraih Derek, menyeretnya pergi seolah-olah dia adalah mayat tak bernyawa. Pak, Garnison, Nona Lopez, 1000 maaf atas masalah ini. Ethan tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi saat dia memimpin anak buahnya dan bergegas pergi. Sentuhan tak terduga itu membuat Zoe dan orang tuanya tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah mereka datang untuk menangkap kita? Mengapa Derek malah ditangkap? Apa yang sedang terjadi? Ini terjadi tepat setelah dia melaporkan namanya. Mereka bertiga menatap Levi, dengan Zoe menatapnya dengan ragu. Apakah kamu tidak akan menjelaskan apa yang terjadi? Zoe memulai. Itu mudah. Kami mungkin tidak memiliki undangan, tetapi kami datang secara legal, jadi kami aman. Dan apa yang dilakukan Derek barusan telah mengganggu ketertiban perjamuan. Kalian melihat gerombolan orang sibuk tadi, bukan? Itu kesan buruk di sana. Jika God of War mengetahui tentang apa yang baru saja terjadi, lupakan Derek, bahkan Jesse Nielsen sendiri tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Aku mengerti sekarang, jawab Aaron segera. Tidak apa-apa selama kita membuktikan bahwa kita masuk secara legal. Caitlin mengangguk. Ya, seharusnya begitu. Meskipun Zoe merasa ada sesuatu yang salah, sepertinya tidak ada celah dalam penjelasannya. Baginya, itu terdengar sangat logis dan masuk akal. Namun, saat Levi menoleh, matanya berkedip. Dia telah mendengar apa yang dikatakan Derek barusan. Alih-alih menguncinya selama beberapa hari, dia bertekad untuk membiarkan Derek membusuk di penjara. Perjamuan makan malamnya sederhana, tetapi orang-orang yang hadir adalah sosok yang luar biasa sehingga Zoe dan orang tuanya tidak berani mengeluarkan suara begitu mereka duduk. Ayah, mengapa kalian begitu tegang? Jalan-jalan. Bukankah menyenangkan berteman dan bertemu orang baru? Levi tersenyum. Aaron dan Caitlin bertukar pandang. Tetapi pada akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap pada tempatnya. Zoe memiringkan kepalanya, memberi Levi sekali lagi. Apakah kamu tidak takut? Ketenangan luar Levi memberi Zoe dan orang tuanya ilusi bahwa dia terbiasa dengan kesempatan seperti itu. Kenapa harus aku? Kata Levi. Zoe merenung. Dia harus terbiasa menghadapi orang-orang keji dan keji di penjara. Jadi, dia berhenti bertanya. Sementara itu, semakin banyak orang yang datang ke perjamuan. Dikawal oleh kerumunan besar di depan dan di belakang, Jesse dan beberapa pemain besar di Northampton juga telah tiba. Aaron, aku perhatikan semua orang datang dengan hadiah. Bahkan sekretaris Nielsen membawa semacam kotak hadiah. Saya pikir hanya kami yang datang dengan tangan kosong, kata Caitlin. Anggota keluarga lainnya melihat sekilas dan memang demikian. Semua orang membawa hadiah kecuali keluarga mereka. Terlihat jelas saat mereka duduk di sudut, tidak bergerak sementara yang lain berkumpul, menunggu untuk memberikan hadiah mereka. Itu karena kami tidak mengerti aturannya. Saya tidak menyadarinya, kata Aaron saat kepalanya terkulai. Ya, tetapi ayah, Samuel, dan yang lainnya telah memikirkannya, kata Caitlin. Apakah kamu melihat hadiah di tangan mereka barusan? Zoe menghela nafas. Itu semua salahku. Saya tidak yakin apakah kita bisa masuk. Harun mengangguk. Haruskah saya mengatur seseorang untuk mengirim beberapa hadiah sekarang? Masih ada waktu. Levi dengan cepat menolak.
Ibu, ayah, santai saja. Mungkin Dewa Perang tidak suka hadiah. Tidak, ini yang paling tidak harus kita lakukan, kata Zoe. Namun, Levi tertawa kecil. Saya pikir God of War akan menghargai mereka yang datang dengan tangan kosong. Apakah Anda mempercayai saya? Bukan saya. Zoe menggelengkan kepalanya. Kembalinya God of War bab 8. Apakah kalian melihat itu? Mereka datang dengan tangan kosong. Apakah mereka tidak tahu aturan? Atau apakah mereka tidak menghormati Dewa Perang sama sekali? Kurasa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Siapa mereka? Apakah mereka menyelinap masuk? Segera, semua orang memperhatikan Aaron dan keluarganya. Mendengar berbagai gumaman, Aaron berharap tanah akan menelannya. Ini terlalu memalukan. Itu berbeda dari dipermalukan di depan seseorang yang dikenalnya. Pertama-tama, mereka tidak merasakan kehadiran di tempat ini. Dan yang kedua, mereka bukan siapa-siapa di antara banyak orang hebat. Itu semacam penghinaan psikologis. Tidak lama kemudian, ruangan itu kacau balau. Semua orang telah mengalihkan pandangan mereka ke beberapa pria yang berjalan masuk mengenakan seragam militer. Pemimpin kelompok itu adalah Raja Perang yang bonafit, yang membawa 1 bintang di pundaknya. Auranya yang mengesankan membuat semua orang terdiam. Pengantar singkat. Saya bertugas di zona Perang Timur, dengan kode nama Azure Dragon. Aku tangan kanan Dewa Perang. Azure Dragon memindai area dengan dominan. Aaron dan keluarganya bergidik ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Ya ampun, Dewa Perang ini terlalu menakutkan. Bahkan tangan kanannya adalah Raja Perang. Memang, Dewa Perang adalah Dewa Perang pertama Erudia dengan 5 bintang. Caitlin sangat cemas sehingga dia akan menangis. Setidaknya kita harus membawa sesuatu. Apa yang akan terjadi pada kita jika dia pikir kita tidak menghormatinya? Azure Dragon, bolehkah aku bertanya kapan Dewa Perang tiba? Tanya Jessie. Naga Azure tersenyum. Sejujurnya, God of War sudah ada di tengah-tengah kita sekarang. Dia cenderung tidak menonjolkan diri dan hampir tidak pernah menghadiri acara semacam itu. Di luar dugaan saya dia benar-benar datang. Kata-katanya membawa badai ketika orang-orang melihat sekeliling dengan panik untuk mencari pria ini. Berhenti mencari, kata Azure Dragon tegas. Tapi perlu diingat bahwa God of War mengatur setiap kata dan tindakanmu. Saya akan bertindak sebagai mediator hari ini. Anda dapat menemukan saya jika ada sesuatu yang Anda butuhkan. Yah, bukankah ini petunjuk? Aaron berbisik setelah mendengar ini. Dan sisanya tampaknya telah memahami maksudnya juga. Northampton Winston Gonzales mempersembahkan Dewa Perang dengan sepasang mutiara legendaris. Kamar dagang Evergreen Hampton Utara mempersembahkan kepada Dewa Perang ginseng liar berusia 200 tahun. Northampton Apocalypse Club mempersembahkan Dewa Perang dengan McLaren P1. Semua orang di tempat itu bergegas ke depan untuk mempersembahkan hadiah mewah mereka, di mana rumah-rumah mewah juga ada dalam daftar. Melihat mereka mempersembahkan hadiah mereka satu demi satu, Aaron dan Caitlin menundukkan kepala karena malu. Bahkan Zoe ingin berlari keluar. Di atas panggung, Azure Dragon memandangi gunungan hadiah yang menumpuk di hadapannya. Ekspresinya berubah lebih dingin dari menit ke menit. Apa maksudmu dengan melakukan ini? Suara Azure Dragon mengejutkan penonton. Bahkan Jessie, Gubernur Northampton, menahan lidahnya. Semua orang memandang Azure Dragon, tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Apakah kamu menghina Dewa Perang? Tidak, benar-benar tidak. Kata-kata Azure Dragon membuat semua orang ketakutan. Tandai kata-kataku. Inilah yang paling dibenci oleh God of War. Jangan gunakan trikmu pada God of War. Dengan melakukan itu, kamu hanya memandang rendah dia. Azure Dragon mencela, dan semua orang langsung mengerti. Apakah Dewa Perang kekurangan uang? Tidak semuanya. Dewa Perang memiliki kekayaan dan kekuatan yang tak tertandingi. Tolong tahan amarahmu, Azure Dragon. Kami salah. Azure Dragon melirik kerumunan. Apakah ada yang tidak memberikan hadiah barusan? Semua orang saling memandang dan menemukan bahwa tidak ada orang yang tidak memberikan hadiah mereka. Ayah, angkat tanganmu. Ini kesempatanmu. Levi mengingatkan. Zoe dan orang tuanya telah mendengarkan. Mereka lega mendengar bahwa pihak lain tidak suka menerima hadiah. Meski begitu, mereka tidak cukup berani untuk mengangkat tangan. Zoe, angkat tanganmu jika kau percaya padaku. Ini pasti hal yang bagus. Zoe mengangkat tangannya, dan semua orang menoleh. Azure Dragon menatap Zoe. Bagus, sangat bagus. Sikap Anda benar untuk datang dengan tangan kosong.
Itu menunjukkan rasa hormatmu pada Dewa Perang. Kerja bagus. Mendengar pujian Raja Perang, Zoe dan orang tuanya berdiri tanpa sadar, diliputi oleh sanjungan dan kehormatan. Siapa namamu? Naga Azure bertanya. Senang bertemu denganmu, Azure Dragon. Nama saya Zoe Lopez. Ini ayahku, Harun. Zoe memperkenalkan keluarganya dengan sopan. Baik sekali. Aku akan mengingat namamu. Saya akan memprioritaskan Anda dan keluarga Anda untuk hal-hal baik di masa depan. Azure Dragon berjanji. Semua orang di ruangan itu tercengang, termasuk Jessie. Zoe dan orang tuanya mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan bingung. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa berkah seperti itu akan jatuh ke pangkuan mereka. Bahkan di akhir perjamuan, mereka merasa seperti mengambang di awan. Ya Tuhan, ini semua nyata. Aaron bahkan mengantongi beberapa kartu nama dari bos besar yang telah menyatakan niat baik mereka kepadanya. Kamu sangat beruntung, Nona muda. Caitlin berseri-seri. Zoe menatap Levi. Ini semua berkat Levi. Dia berharap Dewa Perang tidak menyukai hadiah dan mendorongku untuk mengangkat tangan. Aku tidak akan melakukannya jika bukan karena dia. Levi benar-benar membuat kita terpukau malam ini. Memang, apakah kita bahkan memiliki kesempatan untuk menghadiri perjamuan ini jika bukan karena dia? Kesan Aaron dan Caitlin tentang Levi berubah menjadi lebih baik. Itu keberuntunganmu, kata Levi. Saya hanya meminta seorang teman untuk memberi kami beberapa undangan, itu saja. Saat itu, Zoe memandang Levi dengan pandangan yang agak berbeda. Seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya malam ini. Seolah-olah dia telah menyelesaikan semuanya hanya dengan kata-katanya. Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang berpengaruh? Mungkin dia ada di balik semua ini hari ini. Tapi bagaimana mungkin? Dia dipenjara selama 6 tahun. Zoe menolak gagasan itu segera setelah itu. Itu adalah malam yang panjang dan mendebarkan, tapi untungnya, itu adalah akhir yang bahagia. Aaron dan Caitlin merasa pusing karena kegembiraan sekarang karena mereka telah menebus dan terutama membuktikan diri mereka kepada keluarga Lopez. Namun, Harry menelepon saat itu, dan Aaron yang mengangkat telepon itu. Kamu dan Zoe tidak harus pergi bekerja mulai besok dan seterusnya. Apa? Suara Harry yang dingin dan tanpa ampun terdengar dari telepon. Kalian telah membuatku sangat kecewa. Kapan Anda akan membayar kembali 2,8 juta yang Anda berutang kepada saya? Ayah, aku. Ya, karena kamu tidak dapat membayar kembali, aku akan mengambil kembali perusahaan dan meminta Samuel dan Melanie untuk mengambil alih bisnis. Kamu sendirian. Harry menutup telepon. Ponsel Aaron jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah mengetahui tentang apa yang terjadi, Zoe dan Caitlin terisak, saling berpelukan. Apa yang salah? Tanya Levi. Kakek mengambil kembali perusahaan itu, dengus Zoe. Kami menganggur sekarang. Mereka akan menyesali ini. Sementara itu, di kediaman Lopez, Fabian bertanya dengan hati-hati setelah Harry menutup telepon, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk melakukan itu? Levi tidak memiliki latar belakang yang berpengaruh, kan? Ayah, aku sudah bertanya-tanya, kata Henry. Mantan teman sekelas teman saya bekerja di Biro Pemeliharaan Air Kota, dan dia ada di sana pada jamuan makan. Dia mengatakan bahwa Levi bukanlah siapa-siapa yang mengandalkan seorang teman untuk masuk ke dalam. Yang lebih konyol, hanya keluarga mereka yang tidak membawa hadiah. Seolah itu tidak cukup memalukan, mereka bahkan menganggapnya serius ketika mereka mendengar bahwa Dewa Perang tidak suka menerima hadiah. Semua orang tertawa ketika mereka mendengar apa yang terjadi. Harry kemudian mendengus dingin. Saya harus mengambil kembali perusahaan mereka dan membuat mereka menganggur karena mempermalukan saya di Paradise Villa. Dia sangat marah karena kejadian hari ini. Henry lah yang menyusun rencana agar Harry mengambil kembali perusahaannya. Itu benar. Mereka adalah sekelompok badut yang tidak tahu berterima kasih yang tidak pernah memperlakukan kakek dengan hormat. Samuel menimpali. Aku bersumpah akan membuat hidup mereka sengsara. Harry memandang Samuel, wajahnya penuh antisipasi. Keluarga Lopez bergantung padamu sekarang, Samuel. Saya tidak berpikir kita bisa sampai ke proyek pembangunan Taman Ekologi Kota Barat besok, tapi tidak apa-apa. Anda harus bekerja lebih keras, Samuel, dan memberi kami lebih banyak proyek melalui koneksi Anda. Jangan khawatir, kakek, jawab Samuel. Kembalinya God of War bab 9. Malam itu, Zoe hampir tidak bisa tidur. Jangan terlalu memikirkannya dan tidurlah, Levi menghibur. Harry akan datang kepadamu secara pribadi dan memintamu kembali untuk mendukung bisnis ini.
Zoe memelototinya. Kamu pikir kakek akan datang kepadaku secara pribadi? Tolong, saya akan berterima kasih kepada surga jika ayah dan saya bisa mendapatkan pekerjaan kami kembali. Jangan khawatir. Aku berarti apa yang saya katakan. Harry akan memintamu untuk kembali. Levi berbalik pergi ke balkon, dan menelepon Azure Dragon, pertaruhkan Nielsen. Keesokan paginya, Harry terbangun karena telepon dari Kementerian Konstruksi, mengundang keluarga Lopez untuk menghadiri tender proyek pengembangan Taman Ekologi. Itu adalah kejutan yang menyenangkan, karena Harry tidak berharap memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam penawaran mengingat kualifikasi mereka. Harry dengan cepat mengumpulkan keluarga Lopez di ruang tamu. Saya mendengar sebelumnya bahwa seseorang sedang bersiap untuk mengambil bagian dalam penawaran. Siapa itu lagi? Ayah, ini Zoe. Henry langsung menjawab. Dia telah menyusun proposal terperinci. Tapi bagaimana dia bisa mengambil bagian dalam penawaran dengan kemampuan keluarganya? Harry mengelus dagunya. Jadi maksudmu Zoe memiliki proposal terperinci, dan kita dapat mengambil bagian dalam penawaran dengan proposal itu? Ya, Zoe masih kompeten. Mana Sehun? Cepat ke Aaron dan dapatkan lamaran itu. Siapa sangka tumpukan sampah ini masih berguna. Sementara itu, Levi, Zoe, dan orang tuanya sedang sarapan dalam keheningan ketika terdengar ketukan di pintu. Yang mengejutkan mereka itu adalah Saun. Saun menilai rumah itu dengan pandangan sekilas. Kalian tinggal di sini di tempat sampah ini. Apakah ini bahkan 150 meter persegi? Apa yang kamu lakukan di sini? Aaron bertanya. Jelas tidak senang dia mengganggu pagi mereka yang damai. Saya di sini untuk mendapatkan proposal proyek pembangunan Taman Ekologi. Kementerian Konstruksi telah memberitahu kami bahwa kami akan mengambil bagian dalam penawaran, kata Saun. Tidak mungkin. Zoe menolaknya dengan datar. Saya sendiri yang menyusun proposal ini. Lakukan sendiri jika Anda akan menawar proyek ini. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Selain itu, saya dipecat. Saun memelototinya. Bagus, aku akan membiarkan kakek berbicara denganmu. Saat itu, dia menyerahkan ponselnya kepada Zoe. Ada apa denganmu, Zoe? Apakah Anda tidak akan menyerahkan proposal? Apakah kamu tidak mengakui aku sebagai kakekmu? Suara marah Harry bergema segera setelah Zoe menjawab telepon. Zoe meneteskan air mata. Kau memecatku, kakek. Untuk apa Anda membutuhkan proposal saya? Aku tidak akan menyerah. Apa maksudmu? Jika kamu tidak menyerahkan lamaran, keluarga Lopez akan memutuskan semua hubungan denganmu hari ini. Zoe meneteskan air mata setelah mendengar itu. Levi bangkit. Dia mencari-cari proposal dan menyerahkannya kepada Saun sebelum menghibur Zoe. Sekarang, itu lebih seperti itu. Saun memandang keluarga ini dengan ejekan tertulis di seluruh wajahnya. Sementara itu, Zoe dan orang tuanya terlihat kecewa saat melihat Levi menyerahkan lamarannya. Bukankah itu tindakan pengecut? Apa gunanya memiliki suami seperti itu? Mengapa kamu memberinya proposal? Tanya Zoe. Dengarkan aku. Harry pasti akan memintamu untuk kembali, tegas Levi. Kita harus pergi ke suatu tempat hari ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu seperti ini? Zoe meninggikan suaranya. Kalian akan bercerai jika ayah tetap diam. Aaron menambahkan dengan kesal. Sepakat. Levi setuju. Di sisi lain, setelah mengamankan proposal, Samuel dan Melanie dipercayakan dengan tugas penting untuk mengambil alih perusahaan Zoe Imperial Meadows Limited. Setelah itu, mereka langsung menuju ke gedung kantor yang bertanggung jawab atas proyek Taman Ekologi, di mana sudah ada antrian panjang ketika mereka tiba. Berpikir bahwa semua properti keluarga Lopez akan menjadi miliknya di masa depan, napas Samuel terengah-engah. Setelah menunggu 1 jam, akhirnya giliran Samuel. Samuel baru saja akan memperkenalkan dirinya secara bertele-tele begitu dia memasuki kantor bersama Melanie ketika orang yang duduk di seberangnya berkata, keluarga Lopez. Ya itu betul. Samuel menjawab dengan cepat dengan bingung. Melanie segera menyerahkan setumpuk kertas. Ini adalah proposal proyek kami. Mohon dilihat. Kementerian Konstruksi Hampton Utara bertanggung jawab atas persetujuan dan keputusan proyek ini. Orang yang bertanggung jawab di tempat itu adalah Orlando Jennings, pemimpin manajemen Kementerian Konstruksi. Mengapa Ms. Zoe atau Mer Aaron tidak datang? Orlando bertanya dengan lugas, meletakkan lamaran keluarga Lopez di bawah tangannya. Maafkan saya. Pertanyaan itu mengejutkan baik Samuel maupun Melanie. Izinkan saya memperkenalkan diri, Tuan Jennings.
Nama saya Samuel, Samuel Robertson. Saya orang kunci yang bertanggung jawab atas proyek Lopez Group ini. Adapun Zoe dan Aaron, mereka telah dipecat dari grup Lopez. Bolehkah saya tahu mengapa Anda memintanya, Tuan Jennings? Tanya Samuel penasaran. Mendengar itu, Orlando mengangguk lega. Oh, begitu. Baik-baik saja maka. Anda boleh pergi sekarang. Keluarga Lopez dengan ini didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam penawaran untuk proyek pembangunan ini. Dengan itu, Orlando mendorong proposal ke depan, membuat Samuel dan Melanie ternganga. Tuan Jennings, apa maksudmu? Samuel goyah. Apakah Anda mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan Zoe, Tuan Jennings? Tanya Melanie. Ya, itu betul. Setelah pemeriksaan oleh para pemimpin, mereka menemukan bahwa grup Lopez adalah kandidat yang sangat cocok untuk proyek ini, terutama Imperial Meadows Limited milik Ms. Zoe. Oleh karena itu, diputuskan untuk sementara agar Imperial Meadows Limited milik Lopez Group mengambil alih proyek ini. Tapi sejak Ms. Zoe telah dipecat, keluarga Lopez tidak punya urusan lagi dalam hal ini. Kita harus memilih lagi, Orlando menjelaskan dengan sabar. Meskipun dikatakan sebagai keputusan sementara awal, keputusan akhir telah dibuat, dan semua orang tahu apa artinya. Pak Jennings, Zoe mungkin telah dipecat, tapi kami mengambil alih Imperial Meadows Limited. Anda berhak memilih kami. Ini beberapa dokumen terkait pengambil alihan, kata Samuel sambil menyerahkan setumpuk dokumen dengan semangat. Imperial Meadows adalah tanggung jawab kita, Tuan Jennings. Tanpa diduga, Orlando menamparkan tangannya, menyebarkan dokumen kemana-mana. Enyahlah. Tidakkah kamu mengerti satu kata yang keluar dari mulutku? Saya ingin Ms. Zoe mempresentasikan proposalnya kepada saya. Tidak ada orang lain dari keluarga Lopez yang bisa menggantikannya. Kami ingin mengotorisasi proyek ini hanya untuk Ms. Zoe dan Ms. Zoe. Apakah kamu mengerti? Kata Orlando, menunjuk hidung Samuel. Kenapa harus Zoe, Tuan Jennings? Melanie bertanya dengan malu-malu. Saya Melanie Lopez, saudara perempuan Zoe. Saya telah belajar di luar negeri, dan saya jauh lebih mampu daripada Zoe dalam banyak aspek. Saya bisa menangani proyek ini dengan baik, Tuan Jennings. Samuel mengangguk. Ya, Melanie mampu. Jauh lebih mampu daripada Zoe. Pergi sekarang. Orlando melemparkan proposal di atas meja ke tanah. Saya beritahu Anda, kecuali Ms. Zoe datang sendiri besok tepat pukul 8. Keluarga Lopez tidak akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dalam proyek ini, dan saya akan mencoret nama keluarga Lopez dari daftar. Keluar sekarang sebelum aku memanggil keamanan. Sekretaris Orlando mendorong mereka keluar. Baru pada saat itulah mereka menyadari alasan proyek itu ditujukan untuk keluarga Lopez bukan karena kekuatan keluarga Lopez tetapi karena Zoe. Apa yang dilakukan si kecil, Zoe hingga diberi proyek sebesar itu? Melanie terkejut. Tidak heran Kementerian Konstruksi memanggil dan mengundang keluarga Lopez untuk mengambil bagian dalam penawaran. Itu karena Zoe, jelas Samuel. Segera setelah mereka kembali ke kediaman Lopez, Harry bertanya, Samuel, bagaimana? Apakah kita lolos seleksi awal? Samuel memasang ekspresi muram. Melanie, beritahu kakek. Melanie menceritakan fakta persis seperti yang telah terjadi. Apa? Itu pasti Zoe. Harry tercengang. Ya, Tuan Jennings telah mengisyaratkan bahwa proyek ini akan ditugaskan ke Imperial Meadows Limited, tetapi harus Zoe untuk menyegel kesepakatan. Kami hampir menyinggung mereka, kata Samuel. Setelah itu, Harry mengirim Henry dan Fabian untuk bernegosiasi, tetapi keduanya juga diusir. Setelah memikirkannya, Harry akhirnya berkata, kalau begitu, cari Zoe sekarang. Kembalikan posisinya dan amankan proyek ini terlebih dahulu. Tolong cepat, kakek, desak Samuel. Jika mereka tidak melihat Zoe pada pukul 8 besok, mereka akan memberikan proyek ini kepada orang lain. The Return of God of War Chapter 10. Kali ini, tidak hanya Saun tapi Samuel dan Melanie juga mengikuti. Apa yang kalian lakukan di sini? Aaron sangat marah melihat mereka bertiga, tetapi dia tidak menyangka mereka akan begitu sopan. Paman Aaron, Bibi Caitlin, di mana Zoe? Mereka membawa semua jenis kotak hadiah di tangan mereka, yang membuat Aaron dan Caitlin semakin bingung. Zoe, dia tidak di rumah, kata Caitlin. Melanie tersenyum. Kemana dia pergi? Bibi Caitlin. Caitlin menggelengkan kepalanya. Tidak ada ide. Dia pergi dengan Levi pagi-pagi sekali. Oh, oke, Paman Aaron, Bibi Caitlin. Tolong hubungi kami saat Zoe kembali.
Kami akan pergi kalau begitu. Aaron dan Caitlin semakin bingung ketika mereka bertiga pergi. Apa yang mereka lakukan? Bahkan memberi kami hadiah. Apakah mereka menyedot kita? Jangan bilang kata-kata Levi benar-benar menjadi kenyataan. Caitlin merenung. Sepertinya aku tidak bisa melihatnya lagi. Pada saat ini, Levi dan Zoe berkeliaran tanpa tujuan di alma mater mereka. Atas saran Levi, Zoe telah mematikan teleponnya. Sudah malam ketika Samuel dan yang lainnya keluar dari kediaman Lopez. Mereka tidak pergi jauh. Bahkan, mereka menunggu di depan lingkungan Zoe. Setelah menunggu selama 3 jam, Levi dan Zoe belum juga kembali. Harry juga telah memeriksanya beberapa kali. Di mana dia? Hubungi Zoe sekarang. Samuel menjadi tidak sabar saat dia merokok satu demi satu. Saat itu juga, Melanie memutar nomor Zoe. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ekspresinya menegang setelah mendengar pesan otomatis. Dia mematikan teleponnya. Apa dia sengaja melakukan ini? Samuel meludah dengan amarah yang tiba-tiba. Saun juga mencoba menelepon. Dan benar saja, teleponnya tidak aktif. Tapi Zoe tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah ini terlalu kebetulan? Kenapa dia mematikan ponselnya? Ucap Melanie terkejut. Oh ya, siapa yang tahu nomor Levi? Dia bersama Zoe sekarang, tanya Samuel. Bukan saya. Biarkan aku bertanya pada Paman Aaron dan Bibi Caitlin. Setelah bertanya, Melanie menggelengkan kepalanya dengan cemas. Dia baru saja kembali sehari sebelum kemarin, jadi mereka tidak tahu nomornya juga. Samuel kehilangan kesabaran. Saat itu, Harry menelepon untuk menanyakan lagi. Samuel memberikan telepon itu langsung ke Melanie. Kami tidak tahu di mana Zoe berada, kakek. Mereka berangkat dari rumah pagi-pagi sekali. Ponselnya telah dimatikan, dan tidak ada yang tahu nomor Levi. Bahkan Paman Aaron dan Bibi Caitlin tidak tahu apa-apa. Mendengar ini, Harry lebih cemas daripada siapapun. Status sosial keluarga Lopez akan meningkat 10 kali lipat jika kami mengamankan proyek ini. Kalau begitu teruslah mencari. Saya ingin ini diselesaikan besok pagi. Harry mengerahkan setiap koneksi keluarga Lopez untuk mencari Zoe dan Levi di Northampton, termasuk teman sekelas teman, dan kolega Zoe. Namun, keberadaan Zoe tidak diketahui sama sekali. Apakah menurut kalian Zoe telah meninggalkan Northampton? Seseorang berkata. Harry sangat ketakutan sehingga dia hampir mengalami serangan jantung. Dia memelototi Henry dan mendengus. Kamu bajingan. Ini semua salahmu karena memunculkan ide bodoh itu. Mengapa kami memecat mereka dan mengambil kembali perusahaan mereka? Berapa banyak kita akan kehilangan jika kita tidak dapat menemukan Zoe besok? Lebih dari 1 miliar. Hati Henry tercabik-cabik. Ayah, aku tidak tahu semuanya akan menjadi seperti ini. Siapa yang pernah mengira bahwa Zoe adalah kuncinya? Mengapa Kementerian Konstruksi memutuskan Zoe sejak awal? Cepat dan temukan dia. Jika Anda tidak dapat menemukannya pada pukul 8 besok pagi, saya akan mengambil kembali perusahaan Anda juga. Anda dan keluarga Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Ayah, aku akan segera melakukannya. Henry hampir mengompol saat mendengar ancaman ayahnya. Apa yang kalian masih lakukan di sini? Harry memelototi Fabian dan yang lainnya. Dapatkan pencarian. Kecuali jika Anda ingin melihat 1 miliar sia-sia. Kami sedang mengerjakannya. Malam itu, seluruh keluarga Lopez tidak beristirahat dan mencari-cari Levi dan Zoe. Pada saat ini, keduanya sudah lama pergi tidur di sebuah hotel. Zoe sangat lelah karena berjalan sepanjang hari sehingga dia langsung tertidur tanpa menyalakan teleponnya. Semua orang telah menelepon dan mencari Zoe sepanjang malam, tetapi tidak berhasil. Saat itu hampir fajar, dan hati Harry hampir tidak tahan lagi. Jika kami melewatkan proyek ini, saya mengambil 3 kali lebih banyak dari dividen setiap keluarga tahun ini. Dan Henry, aku akan mengambil kembali perusahaanmu. Lakukan apapun yang kamu inginkan, dasar bajingan yang tidak kompeten. Harry mencaci, membanting meja. Henry memucat dan berkata dengan suara rendah, ayah, mungkin mereka pergi bermain, dan telepon mereka mati. Mereka akan menyalakannya kembali setelah diisi dayanya. Kamu pikir aku anak kecil? Ini tidak akan terjadi jika bukan karena kamu. Mengatakan itu, Harry memberi Henry tamparan keras. Oke, sekarang sudah hampir jam 7. Mereka seharusnya sudah mengisi dan menyalakan ponsel mereka sekarang, ya. Coba hubungi mereka sekarang. Henry gemetar saat memutar nomor Zoe, dan yang mengejutkannya, panggilan itu tersambung.
Hei, apa kau gila menelepon jam segini? Levi lah yang menjawab telepon. Semua orang tercengang dan sangat bahagia saat ini. Levi, ini aku, Paman Henry. Kata Henry segera. Oh, Henry, mengapa Anda menelepon? Apakah Anda tidak waras? Henry hampir meledak ketika mendengar itu, tapi dia tetap tenang. Levi, di mana Zoe? Taruh dia di telepon. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padanya. Dia masih tidur. Katakan saja jika ada sesuatu yang penting. Levi menolak langsung. Henry menggeliat gugup. Levi adalah kesalahan untuk mengambil kembali Imperial Midos dan memecat Zoe. Kami memutuskan untuk memanggil kembali Zoe dan membiarkannya mengambil alih Imperial Midos Limited lagi. Datanglah ke rumah keluarga Lopez bersama Zoe sekarang. Kakekmu meminta kalian berdua. Oh, pengaktifan kembali. Ya, tidak terima kasih. Zoe sudah mendapat pekerjaan baru, kata Levi sebelum langsung menutup telepon. Aku akan membunuh bajingan ini. Henry meledak. Kamu orang bodoh. Hubungi mereka lagi dan tanyakan keberadaan mereka. Harry memberi Henry tamparan lagi. Oke. Henry menelepon lagi. Levi, aku tahu kita salah. Ini adalah kesalahan di pihak kami. Aku bersumpah tidak akan ada waktu berikutnya. Beri aku alamatmu, dan aku akan menjemput kalian, oke? Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda pikir Anda bisa memecat dan mengembalikan seseorang sesuka Anda? Zoe bukan alat untuk kamu main-main. Bentak Levi. Kalian bisa meminta apa saja asalkan Zoe kembali, kata Henry segera. Gaji tidak masalah. Baiklah, inilah yang akan terjadi. Anda ingin Zoe kembali. Tentu, tapi siapapun yang memecatnya sejak awal akan menjadi orang yang mengundangnya kembali. Itu aku. Akulah yang akan mengundangnya kembali. Kata Henry. Tidak, kamu tidak berhak melakukan itu. Harry yang memecatnya. Suruh Harry datang sendiri. Kalau tidak, Zoe tidak akan pernah kembali. Levi bersikeras. Kemarahan hampir menelan Harry ketika dia mendengar ini. Apa? Anda ingin saya mengundang gadis itu kembali secara langsung? Apakah kamu mencari kematian, Levi? Pada saat ini, dia tidak bisa merasakan apapun selain penghinaan.